ini sudah keterima SNBP ya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Senang Ustazah. Alhamdulillah seneng ya, teman-teman lain pada belajar, kamu bisa pakai yang lainnya. Diterima di mana Mbak Aul? Di ITS Ustazah, arsitektur. Oh ya Allah, alhamdulillah seneng ya. Sudah disempatin datang ke sekolah, mau ngobrol sama Ustazahnya Iya, apa? Ustazah. Saya mau sharing terkait dunia kuliah nanti Bos. Gimana? Saya takut menghadapi, kan lingkungannya baru semua ya Ustazah, Iya. teman-temannya baru, terus mata kuliahnya juga baru-baru semua. Gimana ya Ustazah? Belum ini ya? Belum ada gambaran Belum ada Bos. gambaran. Oh ya Allah, ya. Ya, baik ya, bagus ya. Mbak Aul itu sudah satu langkah sudah terpenuhi, sudah dapat kampus favorit kan ya, ITS. Jurusannya juga favorit kan ya, arsitek. Masya Allah. Sekarang tinggal Mbak Aul aja gimana caranya bisa adaptasi di kampus gitu ya, mulainya ya. Oke. Kalau Mbak Aul sendiri tipenya orangnya suka belajar nggak? Suka Ustazah. Suka ya. Oke. Suka organisasi juga? Lumayan Ustazah. Alhamdulillah. Biasa. Nah, sudah pernah lihat nggak di gambarannya Mbak Aul itu kira-kira matkulnya apa nanti? Punya gambaran? Baru lihat sekilas terus sama dikasih lihat gambarnya. Kira-kira menyenangkan nggak? Kayaknya susah Ustazah. Susah ya. Memang sih ya, kalau kuliah itu kan agak satu naik tingkat ya dengan SMA. Dulu waktu SMP mungkin juga gitu ya. Iya. SMP terus masuk SMA, oh ternyata beda kan ya. Nah ini nanti juga seperti itu. Tapi sudah yakin ya kalau Mbak Aul itu akan bisa ya. Tinggal nanti gimana caranya bisa masuk. Nah itu kan kira-kira tadi Mbak Aul itu tipenya ya, kalau anak Luswa pasti dong suka belajar kan ya. Nanti biasanya kalau di dunia kampus itu kan kita mandiri Mbak Aul gitu ya. Jadi nggak ada guru yang tanya Mbak Aul tugasnya sudah selesai apa belum, enggak ada yang tanya gitu. Jadi kalau misalkan nih ada dosen yang ngasih tugas anak-anak, silakan nanti membuat esai tentang materi ini dikumpulkan pekan depan. Nah itu Mbak Aul nggak bisa. Kalau misalkan menunggu nanti aja deh ditagih sama dosennya, nggak akan ditagih. Berarti Mbak Aul gimana harusnya kalau misalkan dapat tugas begitu? Harus tahu sendiri. Betul. Jawab sendiri. Terus Mbak Aul kalau nggak ngerti gimana caranya biasanya? Naik turun. Betul sekali. Jadi makanya itu fungsinya kita punya teman itu begitu. Nanti kamu cari di teman kampusmu di satu angkatan ya, satu kelas gitu ya. Itu kalau kamu duduk, nanti carilah duduk teman-teman yang bisa membantu kamu di perkuliahan, misalnya tentang tentang tugas, tentang hal itu kamu nggak bisa tanya ke dosennya, Bu, ini tugasnya kayak apa sih Bu? Saya nggak paham. Oh nggak bisa. Berarti harus tanyanya ke siapa? Teman. Ke teman. Berarti kamu harus nambah relasi. Oke, itu good. Itu yang pertama ya. Jadi kamu harus cari teman. Terus yang kedua, kamu kan suka organisasi ya? Dulu waktu di SMA berorganisasi juga kan? Iya. Di mana? OSIS. Di OSIS. Nah, ketika kamu di OSIS itu bisa jadi pengalamanmu untuk bisa di kampus gitu ya. Kalau di kampus itu tidak seperti di SMA gitu ya, terus dipampang, diajak temennya, ayo Mbak Aul ikut ya, enggak gitu ya. Tapi kamu akan memilih sendiri karena nanti akan lebih banyak organisasi yang bisa. Kamu suka yang mana, karena syaratnya kamu juga harus bersosialisasi lewat organisasi. Terus apa lagi yang kamu sukai kalau kebiasaan sehari-hari? Suka ngumpul-ngumpul di masjid? Jarang ya. Biasanya itu kalau nanti ya, kalau di dunia kampus tuh ada yang namanya kegiatan jurusan, kegiatan fakultas, ada kegiatan institut. Nah, kalau kegiatan jurusan itu biasanya nanti ada 5, himpunan mahasiswa jurusan arsitek. Nah, kamu bisa mulai dari situ. Ikut organisasi apa yang gampang. Terus nanti naik di
fakultas. Atau kamu juga kalau punya teman, misalnya ada temen nih, temenmu yang punya jurusan lain, itu bisa komunikasi, ayo kita bareng-bareng ikut, misalkan ada UKM bulu tangkis, UKM apa ya, macam-macam gitu ya, itu kamu bisa ikut. Terus apalagi sih yang membuat kamu nggak pede itu kalau di kampus? Apa ya, Us? Public speaking kayaknya. Public speaking ya. Kan pasti banyak presentasi gitu kan. Betul. Pas kuliah nanti. Kalau di sekolah kamu pernah nggak presentasi? Pernah sudah. Pernah. Nah, Pernah. Gimana perasaan ketika presentasi? kalau di depan kelas sih ya biasa aja rasa. Kalau di depan yang kayak banyak orang kayak kurang pede deh. Sebenarnya kalau di kampus tuh nanti cuma kok, berjenjang gitu. Jadi nanti kamu mungkin presentasinya di kampus itu hanya kelas dulu, kelas kecil. Nanti kan misalkan di arsitek itu ada 120 anak, itu nanti akan dibagi menjadi 4 kelas. Jadi kelas itu juga kecil. Nanti biasanya ada matkul tertentu aja yang biasanya satu kuliah itu 120 anak itu jadi satu, itu biasanya ada. Kadang-kadang juga cuma online gitu. Cuma kalau kamu sudah pernah presentasi di kelas, insya Allah nanti di kampus juga akan begitu, nggak beda kok. Cuma beruntungnya kamu ketika kamu sudah latihan di SMA, nanti di kuliah itu insya Allah kamu sudah punya modalnya, gampang kok. Artinya presentasinya kan ya sama ya dengan PPT-nya, materinya apa, apalagi nanti biasanya tidak akan sendiri, akan bersama dengan kelompok. Bisa kan ya? Semangat ya, bisa ya? Oke, semoga Mbak Aulia bisa tetap cemerlang nanti di dunia kampus ya. Oke, terima kasih ya. Oke, waalaikumsalam. Solusi dari ustazah. Atau kamu merasa aku nggak diperhatikan Perhatiin kok, Bos. misal aja Apa ya, Bos? bisa faktor keluarga, bisa faktor teman, bisa faktor belajar, bisa faktor diri sendiri, bisa faktor guru, bisa faktor fasilitas. Kamu harus punya masalah. Kalau kamu nggak punya masalah, gimana kamu bisa hidup? Tidak bisa terpikirkan sekarang, enggak. Ya wes yang aman aja. Kira-kira kamu nikmat nggak nanti menghadapi dunia kampus? Kayak takut kuliah gitu. Mau mulai kuliah gitu kan ya. Ya itu nggak apa-apa, itu nanti bisa kamu ceritakan ke ustazah. Kamu cuma minta tips aja ke ustazah, gitu aja. Nanti ustazah ya menyampaikan tips berdasarkan apa yang kamu inginkan. Sudah gitu aja. In every moment, my love will be tempted. We're still forever always. Every moment